Bab 496. Master Louis Gadungan, Provinsi Yumui. Di sebuah desa di kota kecil di selatan, Sali Liu sudah selesai memberi hormat. Matanya masih sedikit merah dan bengkak. 20 tahun lebih berlalu. Bisa mencari kembali kampung halamannya. Sejujurnya tidak mudah. Untungnya kepala desa-desa yang terpencil ini berhati baik. Beberapa tahun ini selalu membantu membersihkan kuil leluhur. Kalau tidak di sini sudah lama menjadi sebuah tempat terbengkalai. Dulu ketua desa ini juga yang membantu mendirikan papan roh. Setelah Sali Liu selesai memberi hormat, dia kembali berterima kasih pada kepala desa. Keduanya baru memulai perjalanan kembali ke Provinsi Jiangnan. Saat melewati sebuah kota kecil, tiba-tiba terdengar keributan. Begitu bertanya baru tahu, ternyata Master Louis muncul di kota ini, serta membuat gambar di tempat untuk semua orang. Master Louis adalah orang terkenal di dunia kaligrafi. Kemunculannya tentu saja mengundang kericuhan. Jari-jari Sali Liu dibunyikan. Mendengus, seorang Master Louis. Aku ingin melihat dia siapa. Dia baru selesai memberi hormat orang tua, sedang kesal ingin memukul orang. Tidak disangka begitu kebetulan bertemu dengan Master Louis Gadungan. Bukankah harus ditangkap melampiaskan amarah? Sali Liu tahu, Louis adalah Master Louis. Jadi Master Louis Gadungan itu tidak diragukan lagi adalah palsu. Louis Lu memegang gadis yang temperamennya meledak-ledak ini. Tersenyum berkata, pergi lihat-lihat dulu. Dia mengenakan topi baseball hitam, menutupi kepala botaknya yang berkilau. Wajahnya juga mengenakan kacamata hitam dan masker, menutupi identitasnya dengan sangat baik. Ini adalah kerisauan menjadi figur publik. Bila dikenali dia adalah Master Louis juga sangat merepotkan. Louis Lu sungguh merindukan saat-saat dia bisa berjalan di jalanan ramai dengan santai tanpa ada satu orang pun tahu dia adalah Kaisar Dewa Louis. Ingin bersikap berandalan bagaimana juga bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Seorang Kaisar Dewa Louis, bagaimana bisa bersikap seperti berandalan? Tidak boleh. Keduanya mengikuti kerumunan orang. Tiba di depan sebuah stan lukisan. Di tengah stan lukisan, duduk seorang pria yang terlihat rapi. Usianya kira-kira 40 tahun mendekati 50 tahun. Rambutnya berantakan. Kumis dan janggutnya tidak dicukur. Bila meletakkan sebuah mangkuk kotor di depannya, berkata dia adalah pengemis di pinggir jalan juga tidak akan terasa tidak pantas. Namun yang ada di depannya bukan sebuah mangkuk kotor, melainkan sebuah tempat melukis. Ini sangat ajaib. Penampilannya yang tidak rapi itu bukan berantakan. Itu adalah karakter. Namanya kebebasan. Sebuah aura seni. Sebaliknya semakin membuat orang percaya dia adalah Master Louis. Di belakang pria berantakan ini, sebaris pria dan wanita berdiri dengan hormat. Salah satu pria cepat di antaranya berjalan keluar berkata, semuanya tidak perlu terkejut. Master Louis kita selalu begitu unik. Dia menjelaskan masalah gaya rambut pria berantakan itu. Penonton di sekitar bersorak memuji. Seniman adalah seniman. Tingkatannya sangat tinggi. Sudah tidak terikat dengan penampilan luar lagi. Yang dia kejar adalah ketinggian dalam pemikiran. Kagum, kagum. Mendengar pujian orang-orang di sekitar, pria cepat itu menunjukkan senyum puas. Selanjutnya berkata, kali ini Master Louis kami datang ke Provinsi Yumui untuk menikmati budaya lokal. Tiba-tiba mendapatkan ilham. Hasrat membuat karya tidak dapat dibendung. Jadi memutuskan memberi hadiah pada semuanya. Menggambar dua lukisan di tempat. Setelah pria cepat selesai bicara, di sekitar segera terdengar seruan, baik.
Pria berambut cepat sangat puas. Membungkuk bertanya pada pria berantakan itu, "Master, apa sekarang dimulai?" Pria berantakan itu tidak bicara, hanya mengangguk pelan. Akhirnya pria cepat berkata pada sebaris pria dan wanita di belakang, "Master berkata sekarang akan menggambar. Kalian rentangkan kertas gambar." Baik. Mereka bekerja sama merentangkan gulungan kertas gambar putih dengan tinggi 1,5 meter dan panjang mencapai 3 meter. Berusaha agar gulungan gambar rata. Pria cepat menyodorkan kuas ke depan pria berantakan itu. Berkata, "Master, silakan." "Tidak perlu." Siapa tahu pria berantakan itu mendorong kuas. Dengan cepat menenggak seteguk minuman keras ke dalam mulut. Selanjutnya tiba-tiba berdiri. Langsung memasukkan telapak tangannya ke dalam tinta. Berbalik menatap ke arah gulungan gambar raksasa berwarna putih itu. Tahan nafas dan fokus. Terlihat hebat. Selanjutnya, puah. Mulut pria berantakan itu tiba-tiba mengeluarkan seruan keras. Mengangkat semangat semua orang di sekitar. Sedangkan dia sendiri seperti tiba-tiba sangat bersemangat. Seketika masuk dalam keadaan gila. Tangan yang dilumuri tinta. Dengan cepat melompat-lompat di atas gulungan putih itu. Setelah bergerak dengan sangat agresif, tubuh pria berantakan itu berhenti. Mulutnya berteriak keras, "Berhenti!" Keadaan gila seketika menghilang. Pria berantakan itu kembali duduk di tengah stan lukis. Ekspresinya datar. Matanya tidak pernah terangkat. Sama sekali tidak melihat penonton di sekitar. Namun, penonton di sekitar tertegun. Bukan karena seberapa tinggi teknik melukis pria berantakan ini, melainkan karena mereka sama sekali tidak mengerti karya pria berantakan ini. Dengan kata lain, walaupun menyuruh seorang anak kecil ke sana dan mengencingi bentuk yang terbentuk lebih baik darinya. Ini namanya tulisan cakar ayam. Orang ini sungguh Master Louis. Semua orang tak bisa dihindari sedikit curiga. Saat ini, pria cepat di awal itu kembali dengan senyum misterius berkata, "Semuanya. Aku tahu kalian sekarang sangat bingung. Tapi tidak apa-apa. Aku menjelaskan pada kalian. Sebenarnya Master Louis kami selalu mencoba gaya menggambar yang baru. Karya di depan ini adalah sebuah gaya lukisan yang paling baru dirasakan oleh Master. Kita tahu, karya Master Louis mengutamakan konsep artistik, bukan pada bentuk. Karya ini adalah kelanjutan dari arus kesadaran Master. Langsung menghilangkan bentuk, hanya menyisakan konsep di dalamnya. Sebuah tingkatan lukisan yang lebih tinggi." Pria cepat selesai menjelaskan. Penonton di sekitar saling bertatapan. Mereka tentu saja tahu gaya Master Louis adalah arus kesadaran. Namun arus kesadaranmu ini terlalu sadar bukan? Kamu tanyakan padanya. Apa bisa mengerti apa yang dia lukis? Aku ke sana sambil memeluk babi juga dapat menggambar efek seperti ini. Bukankah membohongi dan menganggap kami orang bodoh? Bersambung.